sekitar tahun 2013-2014 itu kita ada lubang Bambang yang kita gali dulu untuk urukan bangunan. Nah, urukan bangun itu akhirnya kita masukkan ke sana sisa-sisa organik kita. Nah, di tahun 2015 saya berpikir bahwa ini bisa menjadi solusi. Nah, kita buatlah Bambang itu kita permanenkan. Jadi ya tercetuslah tahun 2015 itu nama Tebo Modern gitu. Akhirnya ada seorang anggota dewan, Pak Nyoman Parto. Akhirnya kita kasih ide ini ke beliau. Nah, setelah kita jelaskan narasi Tebo itu seperti apa, akhirnya beliau menerima, dan kebetulan sahabat kami di Desa Cemungon punya ide yang sama. Awalnya di bulan Agustus, kalau tidak salah Agustus 2015, yang share konsep Tebo Modern ini belum tertarik orang waktu itu. Dan akhirnya bersambutlah, kita diketemukan dengan orang-orang frekuensi sehingga gerakan ini jadi besar dan banyak diadopsi di daerah lain. Kedalamannya 2,5 meter dari tanah. Jadi sampai atas ini kurang lebih 370 dia. Tebo Modern kita buat vertikal ke dalam tanah. Itu pertama dia berfungsi sebagai tempat terurainya organik kita, sampah organik kita. Kedua juga menjadi resapan air hujan. Kalau istri kan jualan dan kebetulan makannya di rumah gitu, yang di warung sebagian. Terus kadang-kadang pembelinya, oh ini boleh sini ya, sisa makannya dituang, dibuka, dituang gitu. Langsung, artinya secara tidak langsung kita mengedukasi juga gitu. Oh ya, kemarin ada seorang mahasiswa dari Belanda, dia meneliti air, meneliti waste management di sini, dan kita perkenalkan Tebo Modern. Dia tertarik, dia buat kecil, dia kirim videonya benar begini, ya kita dampingi, minimal dia dulu, nanti yang lain kan dia sebarkan ke teman-temannya atau warga di Belanda juga. Tantangan untuk sendiri ya dulu di rumah adalah mengedukasi keluarga, mengedukasi keluarga termasuk orang tua, anak-anak supaya memilah. Ya don meriki ampun, tapi anon dia canang kendan niki dan plastik kertas minyak lean ang diang. Makin nak lawan jo diang. Panak diang kene ki pempan diang, tan diang dan ngutang. Mantan rak sampah di desa diang ki. Pesawat buat yang di muka pun ngau tampus untuk tahu masih. Lalu ben diang hampir tampus ben. Untuk kentan untuk plastik ni kentan, untuk doan ni kentan. Lúc rằng bố trẻ đi quán, ini dah dua untuk plastik sikit, untuk lu doan ni sikit. Kalau memang teman-teman yang giat di pertanian atau pertanian organik, Tebo Modern tuh hasil kompos premium yang luar biasa karena alami dia. Kalau kita menginginkan Tebo Modern itu ingin dijadikan meja, kita tambah lagi dengan ukuran idealnya
lagi satu buis, nanti ketemu dia ketinggian 70 atau 75 cm dari tanah. Nama saya Wayan Balik Mustiana yang berasal dari Desa Adat Cemenggon, yang sebagai Ketua BPS Desa Adat Cemenggon, juga sebagai penggiat, dan di sini ada Forum Peduli Lingkungan Desa Adat Cemenggon, kebetulan Tiang juga ketuanya. Awalnya kita di Cemenggon itu belum tebo modern gitu loh. Yang di tahun 2014 coba membuat suatu gerakan gitu loh, karena berawal dari keresahan. Kita udah punya bank sampah, kenapa masih banyak aja sampah yang ada. Nah, di situ kita coba menginisiasi membuat lubang, kita sebut dengan sepiteng komposter. Pak Pujo yang kita sering ajak berdiskusi. Nah, disitulah diskusi muncul nama tebo modern. Di tahun 2019 kami coba rembuk dengan Pak Man. Sebelum itu kami coba konsep juga di Desa Adat Cemenggon, konsep dengan gabungan dari beberapa sistem penanganan sampah. Dari sistem penanganan sampah itu tercetuslah nama Pesan PD. Pesan PD itulah pengolahan sampah mandiri pedesaan. Pedesaan yang saya maksud adalah desa adatnya yang harus bertanggung jawab dengan sampah yang ada di rumah warga, di lingkungan desanya, atau di banjar atau lain sebagainya. Peran desa adat yang muncul di sini adalah menyiapkan fasilitas semua yang di depan. Tong sampah, 2 tebo modern, pembukaan bank sampah setiap 1 bulan sekali, penjemputan residu. Inilah peran desa adat. Dan Astungkara dari April tahun 2020 kami udah serentak di sini punya tebo modern dan tidak menggunakan truk angkut lagi. Kami di sini Desa Adat Cemenggon pada saat panen Desa Adat menyiapkan tenaga freelance memang khusus untuk pemanenan, pembuatan tebo modern itu. Kalau hasil panen sementara kami belum jadikan produk. Justru kami ingin menjadikan untuk promosi ke warga-warga. Dampak yang paling yang rasakan adalah semua warga, semua keluarga yang ada di rumah itu mulai bertanggung jawab dengan sampah. Awalnya dia terpaksa menjadi kebiasaan, yang ketiga harap menjadi habit hidupnya. Yang dulu kami buang sampah satu bulan itu 45 ton, sekarang 1,8 ton. Segitu kami bisa menekan sampah tidak ke TPA. Keseharian dia sebagai ibu rumah tangga dan juga pensiunan sesungguhnya gitu. Kalau di rumah saya sering membuat upacara yang produksi sampahnya sangat produktif banget. Kita orang terima pesanan untuk gini menjahitan niki kan karena Banten ini dijual gitu, artinya orang ngambil ke sini Banten gitu. Jadinya sampah daripada kegiatan upacara ini selalu ada. Nah itu sangat bermanfaat sekali gininya. Itu tebo modern itu. Kalau misalnya kita jahitan malam, gampang dah kita buangnya. Kira-kira setahun yang lalu kita udah pakai tebo modern ini. Motivasinya
satu memudahkan untuk membuang sampah, kedua hasil sampah itu nanti bisa kita pergunakan untuk pupuk. Tidak ada kesulitan yang sangat berarti bagi kita karena satu masalah tempat, penempatan tebo modern rumah yang adalah tempat untuk naruhnya. Kemudian sampah yang kita produksi gampang kita buang gitu. Dan kalau hujan banjirnya itu juga air serapan rumah tangga masuk ke sana juga gitu. Kalau teman-teman itu diisi kursi lagi di sini dia ngopi di sini gitu. Kalau ini misalnya ini langsung aja ditutup bisa ditarik. Emang karena tempo hari kita tebang-tebang pohon, sampahnya yang gede-gede itu kita cacah bawa ke sini gitu. Harapan kita sih jangan dibuang aja seperti itu. Kalau memungkinkan di seluruh Kecamatan Sukawati, di Gianyar, bahkan di Bali, maka clean and green yang diprogramkan berapa tahun lalu bisa tersasar gitu. Sebelum saya menggunakan tebo modern, nah ini kan kita menggunakan penanganan di desa saja. Sampah kita bawa di luar rumah, kemudian diambil oleh armada truk sampah, dibuang ke TPA. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Untuk di rumah, semua anggota rumah tangga berpartisipasi di dalam tebo modern ini. Misalnya kayak sampah, daun-daunan selalu dimasukkan, habis nyapu itu masuk ke sini, ke tebo modern. Malahan tiang sendiri kalau ada teman-teman yang baru berkunjung itu selalu mengajak ke sini melihat ini tebo modern sebagai bentuk edukasi juga untuk yang belum punya. Untuk dominan di rumah saya ini memang organik, tetapi organik yang sudah anggap selesai karena kita sudah kelola secara mandiri. Nah, anorganiknya ini mudah-mudahan konsisten masih ada bank sampah di desa. Itu kita bisa jual itu di desa. Masyarakat yang harapkan sekali. Nah, mengelola sampah organik sendiri dengan tebo modern. Sehingga permasalahan sampah untuk organik saja ini yakinlah. Pasti tebo modern menyelesaikan masalah sampah di keluarga. Untuk program desa, dasarnya kan jelas kita menganggarkan di APBDes. Nah, untuk di desa, kedepannya kita sudah kan menganggarkan sekarang 150 tebo modern. Selain pemerintah hadir, masyarakat yang harapkan juga untuk pembuatan tebo modern itu secara swadaya. Sekarang di sekolah-sekolah kan sudah semua ada. Artinya kalau di sekolah kita minimal meletakkan 2 tebo modern aja. Secara tidak langsung kita mengedukasi para anak-anak didik kita. Tebo modern kami itu baru sekitar 3 bulan ini, 3 bulan berjalan ya. Dan juga sudah kami giatkan langsung sampai saat ini sudah berjalan dan sudah terbantu sekolah kami dengan adanya tebo modern ini. Jadi setelah mereka istirahat, memang mereka sudah sadar untuk habis istirahat itu kami komandoi untuk mengambil sampah organik. Mereka akan langsung mencari, berburu sampah organik yang ada di dekatnya, di sekitarnya. Langsung mereka akan menuju tebo modern untuk memasukkan sampah organik tadi. Yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana konsistensi dari anak-anak saja. Jadi harapan sekolah yang merupakan sarana pendidikan dan tempat pendidikan di sekolah tebo modern ini, harapan kami bisa menjadi tempat belajar bahwa sampah itu bisa kita tanggulangi dari sumber, dari sekolah, dari rumah.
Nah, untuk fungsi dari Tebo Modern ini selain sebagai untuk membuang sampah organik, juga sebagai tempat anak-anak untuk nongkrong di pagi hari, tempat untuk makan, dan tempat untuk bercerita, ataupun mungkin bisa membaca buku. Nah, misalnya kalau memang ada sekolah-sekolah yang ingin mempercantik sekolahnya, misalnya sudah ada Tebo Modern, bisa melibatkan anak-anak, bisa juga dengan melibatkan guru lukis yang ada di sekolahnya, supaya Tebo Modern semakin terlihat bagus, estetik, dan menarik perhatian. Kita dijelaskannya di kelas tentang fungsi dan manfaat dari Tebo Modern ini. Kita diajak untuk memilah sampah organik, lalu dimasukkan ke dalam Tebo Modern. Menyenangkan karena dapat berburu sampah organik lalu memasukkannya ke dalam Tebo Modern dan menjadi lingkungan sekolah yang bersih dan asli. Setuju dan lebih gampang untuk memilah sampah, dan saya lebih senang karena adanya pemilahan tersebut. Ini ide yang cukup cemerlang sebenarnya niki. Di Griau aja sudah kita buat itu dari bulan, kalau nggak salah bulan Juli mulai niki, karena dapat informasi dari Semeton dan dari Cemenggon niki. Karena Griau dari kata Griau itu giri gunung. Itu gunung itu kan sumber kehidupan, sumber pengetahuan. Kita kembalikan fungsi Griau itu. Ini kalau di Bali, kalau Griau, semua Griau itu bergerak niki untuk mempopulerkan Tebo Modern, mungkin luar biasa gaungnya niki. Yang kebetulan niki sebagai sulingih, kita punya tanggung jawab terhadap kelangsungan agama Hindu kita di Bali, di Nusantara, di dunia ini, dengan ikut memelihara halam. Ini itu sebenarnya suatu yanyo yang luar biasa. Yang tangkil ke Griau kita berikan pengertian kan, masalah lingkungan, karena siapa lagi yang bukan kita yang menjaga Bali niki. Secara lokal kami untuk mengatasi anorganiknya memang bank sampah kami setiap bulan. Itu satu. Yang kedua, Tebo Modern. Nah, Tebo Modern ini kami memang di Desa Guang khususnya sangat antusias sekali, karena memang setelah beberapa tahun, hampir 2 tahun berjalan, itu sangat sangat kelihatan sekali. Dengan terbitnya peraturan Bupati kemarin terkait pembuangan sampah, memang itu bukan larangan untuk membuang sampah ya. Jadi itu adalah perda untuk kita memilah sampah. Jadi TPA tidak menerima sampah campuran, seperti itu. Jadi sesuai dengan peraturan tadi, jadi desa-desa itu punya inisiatif untuk melaksanakan atau membantu masyarakat dalam penanggulangan sampah. Jadi sebelum kita aplikasikan ke seluruh masyarakat Gianyar, kita lakukan kajian-kajian, baik dilakukan oleh kita mandiri ataupun dengan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini P3E. Kita lakukan kajian, dan memang kita temukan bahwa Tebo Modern ini memang paling relevan dan paling aman, relatif aman untuk melakukan pengelolaan sampah, dan paling minim efek samping terkait pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Terkait Tebo Modern ini, kita juga sudah ada 2 peraturan yang terinspirasi oleh Tebo Modern. Yang pertama, Perbup nomor 76 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah berbasis kearifan lokal. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki
SK Bupati tentang Gebyar Tebo Modern. Kita berharap Tebo Modern ini menjadi satu maskot lah kebanggaan Gianyar yang berupa benda. Kalau untuk jumlah sampah yang masuk TPA itu sebelum kegiatan Gianyar memilah itu 460 ton sehari. Ya, jadi pada saat memilah itu kita ratakan 265 ton per hari. Jadi ada penurunan sebesar 45% ya. PPLH sangat menjunjung tinggi kearifan lokal kita. Jadi sebetulnya kami banyak belajar dari masyarakat Bali, di mana masyarakat Bali dulu itu membuang sampah sebetulnya tidak di depan rumah. Jadi ketika kita buang ke tebe, itu organik menjadi kompos atau menjadi humus ya. Jadi kalau saya belajar di Bali ini, bagaimana menjadikan siklus alam ini terus berjalan. Jadi setelah menggunakan sesuatu, kemudian dibuang begitu saja. Tetapi bagaimana kita kembalikan ke tanah, sangat memungkinkan diterapkan di seluruh Indonesia begitu, karena memang seperti yang saya sampaikan, teknologi ini teknologi sederhana. PPLH sudah pernah melakukan pendataan sebetulnya bahwa sampah masyarakat kita untuk yang organik itu per orang 0,4. Dalam 1 bulan sudah mungkin ada beberapa kilo lah ya gitu kalau dihitung. Nah kemudian dikalikan dengan jumlah keluarga kita. Nah kalau di dalam satu keluarga kita saja sudah menghasilkan taruhlah 1 minggu 7 kilo untuk makanan, sisa makanan atau yang organik. Nah bisa dikalikan berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah di organik itu bisa dimasukkan di dalam Tebo Modern, sudah berapa ton sampah yang bisa kita hindarkan untuk pergi ke TPA. Jadi Tebo Modern yang ada di PPLH cukup sederhana, jadi hanya bisa dimasukkan lewat sini, kemudian ditutup dan bisa memberikan tambahan cairan. Misalnya kita punya ekoenzim bisa juga dimasukkan lewat sini. Kemudian kami juga punya alat untuk memanen, itu nanti kita geser dan kita bisa menggunakan alat panen. Sangat memberi dampak untuk mitigasi perubahan iklim. Kalau kita masih mencampur sampah ini, ya dari organik dan anorganik, kemudian kita kirim ke TPA, kemudian di TPA ditumpuk, menggunung dengan teman-teman mungkin tahu bahwa itu dengan cara open dumping. Nah disinilah terjadinya penumpukan metan. Gas metan inilah yang berkontribusi terhadap atmosfer dan kondisi terjadinya pemanasan global. Nah ketika masyarakat sudah mulai sadar melakukan pengelolaan sampah, maka gas-gas yang berkontribusi terhadap pemanasan global ini akan menurun. Pesan kami kepada anak-anak muda, jadi mulailah melakukan aksi, tidak cukup wacana, jadi mulai dari diri sendiri. Tebo Modern ini adalah hal tradisi. Kalau kita mau melestarikannya, maka kita artinya menjaga jati diri kita.